Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya, kuliah ke-6 manajemen proyek ya. Yang pokok bahasannya, sub pokok bahasannya break-even point atau break-even analysis gitu ya. Sesuai janji saya yang ke-6, kan yang ke-7 nanti ada lagi terakhir. Yang ke-5 itu adalah produktivitas. Baik, kalau begitu kita coba lihat ada apa di sana. Kita cek dulu break-even point. Apa sih, mengukur apa sih break-even point itu? Break-even point itu untuk mengukur, jadi gini kalau digrafikkan ya. Kita cek dulu semua dulu lah, nanti baru kita belikan ilustrasi ya. Bukunya ini ya, break-even point itu ada di sini. Nanti kita bukakan, ada di sini. Produktivitasnya ada di sini. Ya, teori anunya ada di sini. Teknik pelaksanaan pekerjaannya ada di sini. Baik ya, nah ini dia produktivitas tetap efisiensi dan efisiensi. Kita sekarang di sini ya, membahas di sini. Nanti terakhir yang finansial ekonomi. Oke, baik, kita ilustrasikan dulu. Harus diilustrasikan dulu ya, biar enak gitu. Ilustrasi dulu ya. Ilustrasinya gini, apabila ada sumbu X, sumbu Y, biasa lah ya begitu ya, sumbu X, sumbu Y. Ada alat yang bekerja begini dia, set, tiba-tiba ada yang begini, set, umpamanya begitu ya. Alat ini dulu ya, agak kesini ya, agak kesini, agak serong mungkin ya, agak gitu, atau dikasih yang agak gede lah, ya seimbang ya gini ya. Ada alat yang bekerja, silahkan Anda memilih ya kan. Ini biasanya adalah, inilah break-even point-nya di sini perpotongannya. Nah, ada di sini break-even point-nya, BEP-nya ada di sini. Ini ilustrasinya saja ya. BEV-nya ada di sini, BEP-nya ada di sini ya, break-even point-nya. Break-even point-nya ada di sini. Nah, di buku teori saya nanti kita buka ya. Nanti kita buka di tulisan saya. Apapun kriterianya break-even point apabila gini, ada 4 garis. Ini 4 garis, 1, 2, 3, 4, kita sembarang mau dikasih nama sembarang pun boleh gitu ya. Nah, kalau ada 4 garis begini, yang paling efektif garis yang boleh diambil adalah garis 1, garis yang ketiga gitu ya. Jadi teori saya itu garis yang dekat dengan sumbu X, ini X ya, nah ini Y. Nah begitu, garis yang dekat dengan sumbu X. Yang dekat berarti ya ini, tadi ini dengan ini. Maka yang dekat adalah ruas-ruas ini, yang ini dekat. Ruas ini dengan ruas ini ya. Nah, ini jauh, ini jauh, ini jauh, maka tidak boleh diambil. Nah, alat yang A, ini alat A, ini alat B. Pada saat dipakai, pada saat pertama kali, dia akan rugi. Ini, makanya nggak boleh dipakai ini. Nah, yang menguntungkan adalah alat B. Nah, ini dia ya. Tapi alat B setelah sampai titik break-even point ini, sudah dapat titik break-even point, maka dia akan rugi kalau diteruskan, karena sudah di sini ya, sudah di sini. Nah ini dia. Maka yang menguntungkan kita ganti alatnya, atau kalau break-even point-nya di suatu saat tertentu, maka yang paling cocok adalah alat ini gitu loh. Tapi kalau tidak mencukupi ini titik ini break-even point-nya, maka yang setelah lewat ini, inilah yang titik ini bisa berupa apa saja ya. Nah, ini X ini kalau di timbunan jalan itu, kalau di pekerjaan jalan itu biasanya volume. Kalau di pekerjaan apa gitu ya, seperti pompa air ya, pompa air bisa juga volume air atau jam kerja gitu ya, bisa jam kerjanya mencapai sekian ribu jam baru efektif menggunakan yang B. Tapi kalau masih sedikit ya volume jamnya atau
lama waktunya sedikit, makanya efektif pakai alat yang ini. Namun kalau sudah lewat dari nilai BEP ini, maka menggunakan alat ini tidak cocok. Jadi semua pakai alat ini. Biasanya ini diganti, gitu ya. Ini yang cocok gitu. Kalau dia tidak sampai di sini, kalau titiknya nggak sampai di sini, paling volumenya yang dibutuhkan sampai di sini, nah, berarti ini saja dipergunakan. Gitu. Artinya nggak mencapai titik jumlah ini bisa saja berupa tadi ya jam, bisa berupa volume, bisa berupa kilometer, apa saja tergantung dari perencana. Yang pintar itu perencanaannya gitu loh ya. Dia mencari alternatif apa yang bisa dijadikan target ya kan, atau target lah. Jadi memang agak susah sih, karena setiap kasus beda-beda. Ada juga yang saya pelajari itu pompa air, gitu, genset apa namanya, power plant ya kan, genset sekian megawatt dengan sekian megawatt, mana yang lebih efektif? Tergantung volume yang diperlukan. Kalau volumenya hanya sekitar sini, kecil ya, sekitar sini saja, ya mungkin genset yang kecil ini lebih efektif. Kalau yang gede nggak bisa, kecuali volumenya dia sampai di sini gitu loh ya. Begitu juga dump truck. Dump truck kalau hanya volumenya kecil ya kecil saja ya kan, dan segala macam jenisnya ya. Nah, itu ilustrasi. Jadi harus dibuat mindset cara berpikir kita itu dulu gitu ya, ilustrasinya. Nanti kita baca buku saya gitu supaya baca gitu, ini banyak macam ya. Oke, kita lanjut ke ini, kita hapus dulu biar kita datang di sini tuh bersih gitu ya. Kita lihat buku saya mah, kita tunjuk saja buku ya. Nah ini dia, kita tunjuk ini break-even point nomor 90 ini pakai pen. Nah itu ya, itu saya tunjuk pakai pen saja itu. Ini dia break-even analysis, laba atau profitability ya kan? Analisis dimaksud mengetahui besarnya perubahan laba bila faktor-faktor seperti biaya produksi, volume, harga penjualan berubah. Ya, jadi faktor-faktor itu akan menjadi variabel gitu ya. Kita teruskan. Ini teori break-even point, ini bentuk dasarnya ya. Biaya tetap, ini nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi, tetap saja. Nanti silahkan baca, ini banyak sekali ya. Ya ini dia. Ini rumusnya. VC sama dengan VC kali Q ya kan, total biaya variabel, biaya tidak tetap per unit, jumlah produksi. Nah jumlah produksi itu akan menjadi ini ya, pilihan ya. Nah ini dia, nah ini ya, biaya produksi, biaya tetap ya kan, titik impas. Nah kriteria suatu analisis break-even point harus memenuhi syarat, yaitu apabila sudah terjadi pertemuan antara dua garis yang saling berpotongan. Nah ini teori saya ini kayaknya yang saling berpotongan, karena kurva dinyatakan sudah layak untuk dianalisis. Apabila tidak terjadi pertemuan maka tidak terjadi analisis. Nah, ini ironis ya, ini menarik ini. Apabila terjadi perpotongan, karena ada juga sih saya biasa menghitung ya, tidak terjadi perpotongan, jadi bablas anginnya kayaknya begitu ibaratnya. Ya, jadi gini, ada kurva ini ya, tidak terjadi perpotongan, dia belaksak begitu kayak rel kereta api, maka ini tidak bisa terjadi break-even point, tidak akan pernah bisa. Ya kenapa? Ya nggak ada titik potongnya, nggak ada pertemuannya, nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi, nggak bisa dibandingkan gitu ya. Mengapa demikian? Ya berarti alatnya sama gitu ya, sama-sama kapasitasnya gitu. Hanya mungkin mereknya beda, yang satu Caterpillar, yang satu Hitachi gitu ya. Itu teorinya begitu ya. Kita buka lagi, kok bisa begitu? Ya, apabila tidak terjadi suatu pertemuan atau pertemuan, maka analisis terjadi kesalahan. Ini terjadi kesalahan. Perlu dicek kembali di mana letak kesalahannya. Ya, analisis selanjutnya, jika kurva dinyatakan layak dan terjadi perpotongan, maka titik potong tersebut mempunyai nilai yang disebut dengan nilai impas atau break-even point. Dengan berdasarkan titik impas tersebut, titik pertemuan tersebut, maka akan terjadi suatu ruas garis menjadi 4 yang tadi ya saya jelaskan ya, garis ini di atas titik impas terdapat 2
ya kan, garis di bawah titik impas juga terdapat 2 garis ya, itu sudah jelas tadi ya. Untuk menyatakan suatu investasi ekonomis, maka kita harus dapat menentukan garis mana yang paling ekonomis dan tidak ekonomis. Ada 2 garis yang dekat dengan sumbu X, yaitu garis ya, ini sudah mengena ya. Ini ya, inilah yang ini ya, kita uker-uker ini soal, kita uker-uker mana. Kita uker-uker ini, kita bawa ke TKP ini, tempat pengolahan perkuliahan ya, bukan perkara itu di Polda, tempat penganiayaan perkuliahan ya, TKP. Tempat apa itu aja terserah ya kan. Aduh, mantap banget ini kalau kuliah beginian enak ini. Kalau di papan tulis kan kagak bisa ya. Orang bisa, kalau di papan tulis orang bisa son, kecuali di sini di laptop inyong kayak gue ya. Orang bisa, bentai orang bisa. Inilah yang dekat dengan sumbu X. Yang ini, ya kan, dengan yang ini, ya kan. Nah, sedangkan ini jauh banget dari sumbu X, maka tidak ekonomis garis ini ya, tidak ekonomis. Di sini terjadi break-even analisis ya. Perpotongan nilainya berapa nanti di matematika akan dapat ya, saya punya matematikanya gitu ya. Ini adalah ilustrasinya gitu ya. Kalau sudah tahu ilustrasinya nanti gampang kerjanya, karena kalau dia tidak berpotongan yang semacam begini, berarti alat tidak ada yang beda, sama saja itu, sama-sama kapasitasnya, sama-sama kekuatannya, tenaganya juga sama, dengan cuman ya kan, kalau orang Jawa bilangan bedanya cuman mereknya doang. Di sini cat ya kan, di sini apa ya, Kobelco ya kan, Kobelco gitu ya, Kobelco. Nah itu, tapi kapasitasnya sama, maka kita harus jeli. Apabila terjadi sedemikian, maka break-even point tidak akan pernah terjadi. Ya pakai alat saja itu silahkan, nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi, sama saja, sama-sama. Silahkan Anda gunakan alat itu, tapi nggak usah di break-even point. Break-even point itu apabila terjadi perbedaan sebelumnya alat, namun diukur dulu sampai seberapa dia mampu mengerjakan. Kalau nyatanya volumenya ternyata nanti banyak di sini, kalau volumenya di sini oke, kita pakai yang ini. Kurang ya, kalau kurang dari ini volumenya, kurang berarti gini, baik kita kasih angka 1 gitu ya. Kalau kurang dari 1, maka kita gunakan yang ini. Tapi kalau dia lebih besar daripada 1, maka kita gunakan yang ini son. Begitu, itu paribasanya orang Jawa bilang itu begitu ya. Nah, jadi nggak usah ini buang, alat ini nggak dipakai, ini saja. Karena volumenya ada di sini, katakanlah di sini dia, bukan lagi di sini, bukan lagi di daerah sini, tapi sudah daerah sini semua volumenya. Nah, begitu. Jadi kita sebagai engineer mesti kita ngerti son, ya, mesti kita ngerti guys. Kalau kita tidak ngerti menghitung ini, Anda jangan jadi engineer, ya kan? Gitu loh. Jadi tukang kopek-kopek saja, ya kan? Kita jadi sebagai engineer apa saja bisa di break-even. Ya apa saja, alat berat boleh, alat listrik, ketam makita, ketam apa lagi yang saya bilang, Maktek. Ada juga merek lain, apa mereknya, Maktek, Crispo, ya kan? Ada lagi yang ada di sini banyak sekali peralatan teknik ini. Kalau kita cari nggak muncul dia, ya. Yang di sini kebanyakan Makita, saya punya Makita ini, sama ya. Apa itu? Merah-merah itu. Enhil. Saya punya mesin Enhil itu. Kayak di Riau itu, Enhil Riau itu. Nah, silahkan ya. Nah, apa saja, Anda harus kreatif begitu ya, harus banyak latihan. Saya dulu waktu semester 1 mau kuliah ya, bukan semester 1 ya. Pokoknya dulu pertama kali saya kuliah di teknik, saya belajarnya ini. Saya ganti alat-alatnya, pompa air gitu ya, yang merek dulu masih Sanyo. Ya kan, nah itu pompa air nggak apa-apa situ, nanti di hidrolika ininya, ya kan, di hidrolika jadi enak tuh, ya kan, nah itu sip toh.
Jadi mesti kreatif gitu, diganti-ganti pompanya, ya kan? Nah itu belajarnya gitu dulu ya. Jadi sehingga ternyata ya kan, dan ternyata apa yang pernah saya pelajari dulu waktu saya masih kuliah pertama, masih imut-imut, saya belajar begini, pergunakan ternyata berguna gitu ya sampai sekarang. Hanya kalau di listrik kadang-kadang ya nanti variabelnya ada yang volume air, ya kan pompa listrik, pompa air, ada yang jam, ada lagi, ada yang watt, daya ya, daya itu apa, W, gitu, W daya listrik ya, W, ada yang apa lagi, tegangan, kalau tegangan V kecil kayaknya, tegangan itu nanti berapa watt yang akan digunakan untuk supaya irit gitu lah. Ini tergantung dari kasusnya apa gitu. Jadi kita sebagai engineer harus jeli melihat itu, karena ini breakdown ini apa saja boleh, parut kelapa saja bisa, ya kan? Parut kelapa bisa. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu terpaku bilang harus alat-alat ini ya, caterpillar atau apa, parut kelapa, ya kan? Ada banyak jenis kalau parut kelapa itu. Ada jenis yang dibelah, ya untuk sarana belajar ya. Tapi kalau untuk sarana ini dibelah dua, gitu kan, ada kelapa yang dibelah dua terus diparut, usuk itu mesinnya loh. Mana efisien dengan yang tempurungnya dikupasin sedikit-sedikit begini, dicuil-cuil itu, ya kan, ada, sehingga nanti bundar betul gitu ya. Nah, habis itu dibundarkan gampang kalau ini ya toh, tinggal di cancel aja, lamanya bundar, habis itu diparut. Mana yang efisien dengan yang dibelah dua saja sehingga munculnya begini, dengan yang ini gitu ya, kita nggak tahu kecuali kita hitung ya. Mesin parutnya ini kan beda tipenya berbeda. Ini kalau untuk agro bisnis ya, ini bisa untuk agro bisnis, karena beda-beda tipis. Kalau untuk sarana latihan boleh ya, untuk sarana latihan di rumah boleh apa saja. Namun kalau untuk karya tulis nanti menyesuaikan dengan kondisi jurusan kita, ya kan. Stamper, ini bicara stamper, macam-macam gitu banyak ya. Jadi tergantung kreativitasnya. Kita harus selalu belajar itu ya. Kalau ini tadi boleh ya dipakai sarana, kalau parut kelapa itu boleh. Alat-alat listrik banyak itu ya. Stamper, ada stamper kodok, tahu stampernya pemadat tanah, ada stamper kodok, namanya ya nanti kodok, ada stamper apa kan namanya itu, kodok dan berdiri itu aja ya, ada dua itu, yang ceper dengan yang berdiri itu, saya nggak tahu yang, udah lupa gitu. Ada dua saja ya. Terus ada pedestrian roller, itu pemadat ya, pedestrian roller, yang gitu ya, kecil banget, mesin giling yang kecil, yang di menggunakan dieselnya nanti diesel 6 PK 7 ya, 7 PK 7 HP gitu ya. Ada gitu. Ada juga yang Honda itu 10 PK atau 9, sama sih PK-nya ya. Kita 8 PK Honda ya. Ada Honda yang ditarik itu kating-ting Honda gitu ya. Nah, itu banyak ya, silahkan. Ini bisa dijadikan sarana gitu ya. Oke. Ini clear ya. Kita kembali lagi ke mana tadi? Halo-halonya. Nah, ini dia. Di halo-halonya sini rumus perhitungan dengan asumsi bahwa harga penjualan per unit produksi adalah konstan, maka jumlah unit pada titik impas terhitung sebagai berikut. Ya, nah ini kasusnya nggak tahu apa ini ya, unit pokoknya ini mobil di Hasikala ini kayaknya ya, tapi nggak tahu lah. Nah, ini biaya tetap, biaya tidak tetap, nah kan ini rumusnya. Ini dia contoh perhitungan, ada contoh perhitungannya. Kita lihat ini saja ya, kita lihat baca soalnya. Biasanya soalnya teman-teman
rencana A. Nah, ini selalu ada hubungannya dengan rencana 1, rencana 2, alternatif 1, alternatif 2 gitu ya. Dump truck yang satu ini dengan dump truck yang satu ini mana yang menguntungkan? Kita suruh memilih ini. Bos besar mau beli, mau sewa atau order truk. Tapi volume kerjaannya kita mesti lihat dulu ya. Rencana A mengusulkan untuk membangun suatu aliran tenaga, ya kan, listrik ini, power line. Ya, tenaga listrik ini ya, dilengkapi dengan sebuah mesin listrik. Nah, ini dia dengan biaya total, ini dia ya, ini dia biaya totalnya, ya kan, milik yang mana milik jual dari aparatan itu adalah tahun ke-6, nilai sisa setelah dipergunakan tahun ke-6 itu nilainya sekian ya, biaya aliran pekerjaan adalah sekian ini ya. Nah, ini ya. Kemudian biaya pemeliharaan yang berhubungan adalah sekian. Kemudian tahun per tahun dari tingkat suku bunganya 10% ya, dimana-mana begitu ya. Kemudian rencana B mengusulkan membeli motor gas, ya kan, yang gas saja ini kan, begitu. Nah, makanya saya bilang tadi parut kelapa aja bisa di break even. Mesin cutting ting bisa. Anda mau pakai diesel atau mau pakai yang gasolin atau bensin bisa. Ini dia nanti. Ya silakan nanti Anda baca sendiri ya. Karena sudah pangkan ini, kalau nggak beli bukunya, beli sama saya. Inilah rumusnya, ya. Jangan saya jelaskan. Saya langsung dapatnya saja, ya. Kenapa? Ya, Anda silakan lihat saja. Ya, ini teori dasarnya. Nanti kita masuk ke jurnalnya, ya. Ini dia perhitungannya, mudah ini. Mudah-mudah apa? Kalau nggak bisa ya pada rontok rambutmu. Ya, ini ada depresiasi ya yang ini ya. Ini depresiasi. Ya, kemudian ini dan segala macamnya selesaikan. Inilah terjadi persamaan satu yang ini ya, persamaan satu. Kemudian ini alternatif B dihitung juga sama dengan yang tadi ya, maka nanti menghasilkan persamaan 2. Ini dia ya kan, persamaan 2 nanti ini disubstitusi dan eliminasi kayaknya. Ini rumus SMA kelas 2 ya. Kalau saya dulu dapat kelas 2 ya, sudah aja lah. Substitusi dan eliminasi saling mengganti kayaknya gitu ya. Pokoknya ada rumus. Kalau Anda masih ingat persamaan di SMA kelas berapa udah nggak tahu saya. Saya tahun 888 gitu aja ya. 87 gitu aja. Saya 87 saya masih ingat. Ini rumus eliminasi dan substitusi itu ya. Inilah hasilnya, substitusi dan eliminasi. Ini kalau lihat guru saya ini melihat video saya ini ngawur kan gitu ya, dia aja ngawur. Yang penting kan ada hasilnya. Ya, pokoknya eliminasi dan substitusi itu aja ya. Karena dari dua persamaan yang masih mengandung T, ini T ya. Ini masih mengandung T, ini T. Nah, ini masih mengandung T. Di sini juga masih mengandung T, ya kan, akan dibuang T-nya, ya kan, eliminasi dan substitusi gitu ya. Ini T ini dengan T ini akan disatukan, ya, menjadilah T saja gitu ya. Ya itulah, maka hasilnya sama dengan ini gitu. Nah, inilah yang disebut titik impas. Nah ya, kemudian untuk menggambarkan kurvanya maka harus menggunakan ini bahkan ini, karena ini kan sudah ditahu nih matematikanya nih. Namun matematikanya tidak klop kalau tidak ada kurvanya, curve ya, atau chart. Ya kalau matematika, kalau kita lihat jurnal saya ya, Anda lihat 10 jurnal saya 10 ya, semua ada curve-nya, ada kurvanya, ada chartnya. Karena memang standar menurut saya ya, standar untuk saya membuat jurnal harus ada kurvanya, ada kurvanya, karena kurva itu adalah finalisasi suatu analisis, ya kan, finalisasi suatu analisis kita akan dinyatakan benar apabila ada kurvanya. Seperti jalan kereta api yang baru-baru saya jelaskan ya, silakan buka YouTube saya, ada jalan kereta api. Mungkin di metode pelaksanaan konstruksi ada ininya, ada kereta api. Di dalam jurnal itu hanya saya mengatakan, karena itu rumusnya hanya saya yang karang-karang sendiri, yang buat sendiri, ya kan.
karena saya tidak mau menggunakan rumusnya orang yang sudah 200 tahun kayaknya. Mengapa demikian? Ya kita harus ada perubahan lah, jangan pakai anunya orang terus. Memangnya dia yang pintar, yang tahu. Kita juga tahu. Parameternya apa? Parameternya apabila kurvanya itu tidak acak-acakan, ya kan, garis kursnya itu tidak acak-acakan, tidak siksa, tidak kembali lagi ke sana lagi, ke sini lagi, ke sana lagi, kayak benang kusut, maka rumus-rumus yang saya gunakan itu adalah benar adanya. Kalau tidak periksa, kalau tidak percaya, silakan periksa dan silakan Anda membuat rumus lagi yang tidak acak-acakan, seperti yang tidak acak-acakan. Nah, apabila tidak acak-acakan garisnya, maka itu adalah benar. Itu saja. Tidak ada parameter. Ya kan? Nah, sekarang kita tanya, rumus yang sudah 200 tahun itu, apakah dia bisa membuat kurva? Enggak bisa lah. Ya kan? Silakan cari itu orangnya yang mempertahankan rumus kereta api yang sudah 200 tahun umurnya, 200, 300 tahun sampai 500 tahun mungkin. Silakan kita minta apakah dia bisa membuat kurva dengan rumus itu. Ada 3 rumus kayaknya. Nah, kalau saya kan punya bisa, berarti benar adanya, begitu ya. Nah itu namanya postulat itu ya. Kalau di istilah itu postulat, itu bukan lagi hipotesis tapi itu postulat ya. Nggak tahu, silakan, kayaknya sepertinya postulat saya itu. Jadi apabila Anda tetap mempertahankan rumus yang sudah 200-350 tahun tadi, silakan Anda buat kurva seperti saya punya. Apakah bisa? Nah, jawabannya nggak tahu. Kalau yang saya punya sudah bisa. Masalah kebenaran rumusnya ya silakan cek saja. Yang penting hasil akhirnya dapat, ya kan? Nah, itu sip, ya kan? Nah, ini dia. Inilah untuk membuat kurvanya harus diuraikan seperti ini. Ini. Ya, dengan ini. Kalau tidak diuraikan seperti ini, maka Anda tidak akan bisa bikin kurvanya. Kurvanya nanti menggunakan kebaikan Microsoft Excel. Atau Anda menggaris dengan tangan, silahkan. Ya. Nah, ini dia kurvanya yang tadi yang muncul ya. Tidak ekonomis dan ekonomis. Ya, gampang banget ini. Ya, ini penjelasan dari buku saya. Ya kan? Ada contohnya. Ini ada lagi. Ini Damter ini. Ada 2 ya. Silakan Anda pelajari ini. Anda miliki bukunya lebih bagus. Ya, ini ada 2 contoh, ya kan? Nah, ini dia breakdown analisisnya. Selesailah, sudah. Untuk penjelasan buku saya. Sekarang kita masuk ke terapannya. Saya kan bicara di buku ini, tapi apakah saya bicara di jurnal? Ada, ya. Sudah 2 jurnal, termasuk yang baru-baru konferen, ya. Coba kita buka. Mana dia? Mana Mas? Ini sebelahnya ini, hitam api. Ini dia. Poin konkret, ya kan? Lagi-lagi beton. Ya, mudah-mudahan kita tidak terpindah dari beton. Nggak apa-apa lah, pindah-pindah sedikit kita. Ya, saya menulis jurnal kadang-kadang pindah-pindah sedikit gitu untuk mencari selingan, untuk mencari sensasi, untuk mencari gaya baru gitu ya, untuk mencari sensasi ya. Jangan cuma beton, ntar muka gue kayak beton dah, ya kan? Tapi memang asik sih ya. Beton itu nggak akan ada habisnya. Ada orang meneliti fly ash mulai dari Amerika sampai di Zimbabwe, sampai di Ethiopia. Itu saja. Fly ash sampai di Ethiopia, sampai di Mozambik, sampai saya dapat lagi di Rusia. Begitu lagi sampai di Cina daratan, Cina lautan. Masih fly ash. Padahal fly ashnya sendiri nggak pernah kita dapat itu. Itu apa? Karena kadang kalau kita meneliti terlalu banyak fly ash, tidak gunanya, ya kan? Tapi ada orang meneliti ujung. Tapi yang saya punya ini, yang konkret casting, jarang. Ini pengecoran beton. Yang ada itu pengecoran logam. Nah, yang banyak itu saya dapat jurnal adalah pengecoran logam, pengecoran aluminium, pengecoran emas, ya kan? Pengecoran beton ini jarang. Tapi saya enjoy aja. Banyak berbicara tentang beton, tapi tentang itu tadi kekuatan material banyak banget. Tapi yang berbicara tentang bagaimana mengecor beton yang bagus, artinya teknik pelaksanaannya, alat apa yang digunakan untuk mengecor beton. Nah, itu yang kurang, ya kan? Makanya kita enjoy saja dengan penelitian saya. Justru semakin banyak orang tidak mau meneliti penelitian seperti saya, punya saya. Enak tuh, kita enjoy aja. Emang gue pikirin
enak di lo kagak enak di kita kan begitu. Ini dia ya, baru-baru kita langsung masuk di TKP-nya saja. Nah ini dia, ini rumus-rumus produktivitas sudah ya di kuliah kelima. Nih silahkan. Nah ini dia. Nanti kalau disertasi saya sudah jadi ya, hanya saya belum seminarkan. Ya rencana mau seminar ya, mau ini ya ujian hasil. Ya seperti ini isinya, sama disertasi saya seperti ini isinya ya. Nah ini dia, mulai dari ini 1, 2, 3, 4 sama seperti ini, hanya dia berbahasa Indonesia ya, persis ini. Karena ini kan sambil di disertasi ini. Disertasi aku gitulah ya kan, biar kita ini jelek-jelek juga ada disertasinya, ini cikal time ya, cikal time ambil di disertasi aja. Ini di sini saya terjemahkan pakai bahasa Inggris gitu ya, padahal di orang Inggris nanti carinya gimana, bukunya siapa ini. Kalau Anda cari di bukunya siapa ini nggak ada, adanya ada di buku ini tadi ya, adanya ada di sini. Ini dia, mana ini dia di buku saya. Ya aneh ini, orang barat terluat ini. Peraturan adanya di peraturan ini tadi, pedoman, tetap saya tulis bahasa Indonesia. Ini jurnal kan berbahasa Inggris. Loh kok mengapa? Ya nggak boleh diterjemahkan. Ini kan nilai Indonesia, pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum PURI 2013. Anda kok terjemahkan bagaimana ya, nggak bisa. Tulis saja itu, kalau buku sampulnya yang dibuat oleh kementerian seperti itu, maksud Anda mau terjemahkannya nggak bisa lah. Atau boleh, tapi aslinya ini seperti ini. Nanti kita lihat di literaturnya. Kita harus bangga, kita punya peraturan. Jadi kita menggunakan ini karena saya tinggal di Indonesia. Ini Indonesia ini ya. The regulation, the guidelines, use, applied, protected, and the custom concrete with mixer concrete, described the regulation issued by the Ministry of Public Works of the Republik Indonesia. Name guideline is, nah ini kalau dia ini ya, namanya adalah guideline for use analysis unit price for public work. Tapi tetap saya harus tulis aslinya gitu, itu gitu ya. Ya karena saya nggak mau pakaiannya Amerika atau Arab. Saya orang Indonesia kok pakaiannya Arab nanti dimarahin, nggak boleh itu ya. Nah ini dia isinya ya, ini dia isinya. Ini di buku-buku umum nggak jarang ya. Nah, nanti di buku saya ada, di buku alat berat tapi ya ada, ya kan? Tapi lebih bagus lagi menggunakan peraturan atau dua di sini dua boleh buku saya gitu ya, di sini ya. Nah, tapi karena buku saya belum online, ini peraturan ini online ya, peraturan ini online, silahkan di browsing, nanti saya lihatkan namanya. Nah ini dia, jadi itu ya. Nah rumus yang kedua itu kan produktivitas, yang kedua ini rumusnya di ini ya. Rumus ini yang kedua apa tadi? Break-even analisis diukurnya di bukunya Blank Tarquin 2012. Nah, buku saya juga ada 2019 ini. Buku saya jurnal saya juga ada 2020. Nah, ngambilnya dari situ rumus ini. Nah, makanya rumus lah muncullah ini. Ini rumus break-even analisis nomor 12, nomor 13. Nggak usah saya sebutkan itu lambang-lambang bilangan itu, rumput itu nggak perlu itu ya, itu kan hanya sebagai simbol saja. Makanya saya jelaskan, silakan Anda saya lihat saja kalau mau lihat ya. Itu bikin kocak-kacir, hanya cukup nomornya, nomor 13, nomor 14, nomor 15 ya. Nah ini keterangannya. Oke. Kita langsung ke TKP. Ini skenario ini ya, ini dari sini nggak bisa ini tunjuk-tunjuk ini. Janganlah. Sudah ke panci, ke wangi-wangi, ada alat yang mau dikirim, kira-kira milih yang mana gitu ya, untuk mencari beton ya, tergantung pelurunya ya. Pelurunya dulu dilihat, pelurunya betonnya sejauh mana, tapi kalau sedikit nggak bisa, sampai sebatas mana dia akan bisa gitu lah ya. Ini skenario nya, ada alat yang modern banget gitu, the modern equipment, yang terdiri dari truk ini dengan concrete pump, kemudian dengan ekskavator ya. Nanti alat saya di bawah. Nah, yang pintu pertama ini produktivitas ya. Produktivitas oke, sudah ya, ini sudah dikerjakan di kuliah 5 ya. Ya, kita langkahi saja.
Ini produktifnya biasanya 35 sudah. Kita langsung ke break-even analysis. Bagaimana penampakannya? Ini dia break-even analysis, ya. Break-even analysis. Nah, ini rumusnya, ya. Nah, ini nanti kecuali saya buka Excel-nya, baru Anda bisa melihat lewat jejak digital. Kali ini kan nggak bisa di jejaknya, nggak ada ya. Hanya nampak saja, oh begono. Inilah hasilnya. Nampaknya begitu, tapi jejak digitalnya nggak bisa. Kecuali saya buka Excel-nya. Sebentar, sabar. Inilah grafiknya. Untuk membuat grafik ini nggak bisa. Ini hanya bisa mencari titiknya saja. Ya, ini bisa mencari titiknya. Tapi nanti sinkron antara pembuat grafik berbeda, pembuat titik berbeda. Jadi gini ya, bagus sekali nih. Analisis ini bagus nih ya. Yang cari titiknya lain caranya, ini caranya ya. Yang bikin grafiknya juga lain caranya, tapi titiknya pas, klop, include. include ya. Nah, include ya. Nah, ini dia, sip. Nah, ini dia. Include nanti ke sini ya. Ini sama ya, ketemunya ya. Nanti kita, ini dia ya, nanti kita lihat Excelnya, kita tampakkan dulu penampakannya ini ya. Sip ya, break-even analysis, chart analysis, break-even point, chart analysis ya Bang. Dapatnya berapa? Ini son atau ini nggak bisa ditunjuk, ini kurang ajar nih ya kan, nanti di Excel. Nah itu ini function equity specification yang terakhir ini ya. Ini baru saya presentasikan ini. Mana bahasa Inggris saya jelek gitu ya. Namun pun jelek, walaupun bahasa Inggris saya jelek ya. Saya kadang-kadang di fan orang banyak berskala internasional. Memang bahasa Inggris saya itu jelek belepotan, ya kan. Tetapi yang bahasa Inggrisnya bagus, apakah dia bisa menganalisis ini break-even point analysis gitu loh. Ini loh son, ini guys, ya kan. Oh, ya orang tertentu saja yang bisa, nggak semuanya gitu loh yang tampil di situ. Ya walaupun bahasa Inggris saya jelek, yang bahasa Inggrisnya pintar belum tentu dia bisa menguasai break-even point begitu loh. Ya kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi antara kita kekurangannya apa, tetapi kita bidangnya maju. Kita mau mengerahkan ekskavator umpamanya seperti tadi. Ya silakan yang berbahasa Inggrisnya bagus suruh hitung, apa bisa apa enggak, ya kan kita nggak tahu. Makanya kita nggak usah takut bahasa Inggris kita jelek, is bad, no good, ya kan, very poor, ya kan, very angel dan segala macamnya. Kita nggak perlu takut begitu, ya kan. Kita pakai bahasa Indonesia saja, lalu kita menemukan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, maka kita dicari sama orang Barat. Nanti saya akan kasih tahu orang Barat, I cannot speak English. You Indonesian speak saja, kan begitu bilangnya. Oh iya, dia minta penjelasan dari saya tentang rumus-rumus umpamanya. Oh iya, this is rumus X sama dengan Y sama dengan X. Nanti ya, silakan dia terjemahkan sama juru bicaranya. Kalau Anda sebagai orang pintar, tidak usah berbahasa Inggris, Anda laku begitu. Kalau Anda menyimpan sesuatu, gitu ya. Makanya kita nggak usah berkecil hati. Karena kalau kita pintar bahasa Inggris, nanti yang menguasai ini siapa gitu, break-even point begitu loh. Karena yang pandai berbahasa Inggris, yang fasih betul, yang boleh dikatakan makan asam garamnya di sana kan belum tentu bisa. Yang bisa ya kalian begitu, para engineer begitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut, ya. Mau jelek mau buruk, yang penting kita ada karyanya. Inilah karya ilmiah kita gitu ya. Nah, ini ada Suzuki. Kalau dibalik ini Suzuki ini. Tapi karena tidak dibalik, kita baca Suzuki, ya kan? Nah, kalau dibalik itu Suzuki. Nah, betul itu ya, inilah penampakannya alatnya ya. Saya menggunakan alat batching plan rakitan, ya kan? Dengan diagram sirkuitnya, Wheeling diagramnya adalah ini ya, sampai kayak begini, bulat-bulat kabel kusut. Yang tahu cuma siapa? Cuma yang buat, yang nggak buat ribet, ini bingung membaca gambar Wheeling diagram ini kan begitu. Silahkan baca, bisa meleduk kalau dia pasang, ya kan? Ini digital semua ya, ini digital semua. Inilah hasil inovasi peneliti gitu ya. Jadi saya jelaskan ini hasil inovasi peneliti, bukan hasilnya orang terus kita teliti. Kalau kita nggak zaman meneliti begitu, ya kan. Kalau saya di tingkat internasional sudah nggak
Sudah nggak level kalau kita bukan karena inovasi kita terus kita teliti. Gengsi dong, ya kan? Kalau Dono bilang, Dono kasih no intro, gengsi dong kalau bukan barang kita gitu ya. Kita harus barang kita sendiri ini ya, kita barang kita sendiri, kita teliti, kita buat, kita teliti. Wah itu gengsinya tinggi gitu loh, ya kan? Walaupun jelek, ini limbah-limbah ini kan limbah-limbah ini tadi. Mana? Ini dia, waste. Ini kan motorcycle waste, ya, limbah sepeda motor ini Suzuki. Dua tak ini dia, berbahan bakar bensin, ya kan? Ini ya, gitu. Begitu ceritanya. Jadi kita memanfaatkan limbah, kita teliti, kita tampakkan ke internasional. Ya, jadi kita selalu mendapat pertanyaan. Jadi, lah, penelitian saya ini penelitian ini ya, ada sebabnya karena ada akibatnya karena disebabkan oleh diri kita sendiri. Artinya kita merancang baru kita teliti. Kalau yang jalan dilewat di tengah jalan terus kita teliti, ya wis, bukan levelnya kita itu. Level kita yang beginilah. Ini dia penampakannya mini keren ya, yang kita akan teliti. Ini tadi yang mau digembler dengan alat-alat canggih tadi, ya tahu? Alat-alat yang mana tadi? Yang ini, yang di depan tadi, bro. Ini dia. Ini harganya berapa? Kalau dibawa di wanci-wanci, di wangi-wangi bukan wanci-wanci ya. Salah aku. Di wangi-wangi sini kabupaten ini Wakatobi, Regensi, ya kan? Wangi-wangi Island. Maka yang modern ini kalau ngecornya kurang dari 5.000 meter kubik, maka dia rugi, ya kan? Tapi kan di sana nggak ada pekerjaan yang di atas 5.000 meter kubik. Ya kan, 5.000 meter kubik per tahun tidak ada, ya kan? Maka dia rugi. Makanya yang menguntungkan harus menggunakan yang kecil-kecil aja lah, yang ini ya. Ini dia. Ini ada wheeling diagram. Inilah hasil inovasi kita. Mesti ada kelistrikannya. Kalau nggak ada, mana bisa jalan dia? Orang barat tanya sama kita, what is your wheeling diagram is your made? Ya, bagaimana cara? Ya dibuat dulu fisiknya. Setelah fisiknya jadi, baru dibuat ininya. Kalau kita buat gambarnya dulu, maka jadi jadi teorinya adalah dibuat dulu bentuk fisiknya. Kalau kita orang Indonesia begitu ya, bukan orang Indonesia, orang tertentu ya, bukan orang Indonesia saja, di barat juga ada yang prinsip seperti itu. Ada beberapa orang yang kalau merancang itu dibuat dulu, habis itu kita gambar. Itu lain. Ada orang yang digambar dulu baru dibuat. Besok jadinya itu menggambar itu. Kalau kita langsung beli ini, beli semua ini, memang ini diminta. Nggak ada, akinya saya dibeli ini ya. Akinya saja harga 1,5 juta. Dinamo starternya ini harga 1,5 juta, ini kan? Pompanya ini yang murah, pompanya ini harga 500 juga 1 juta bro. Kontrol panelnya ini kan dibeli semua ini digital ini, kontrol digitalnya. Terus palop-palopnya, sensor-sensornya ini lip punya ya. Ini yang lever ini, lip ini ya. Susah di sini ya. Ini juga, ini bukan diminta. Oke lah kalau begitu. Kesimpulannya, udah nanti Anda baca sendiri ya. Kita menuju ke TKP, kita menuju ke Excel. Nah ini dia ya, tadi sudah ditunjukkan ya. Daftar pustaka, pustakanya tetap PWRI, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Anda boleh diterjemahkan. Cuman saya sesuaikan dengan ini alamat emailnya, alamat ininya ya, sumber. Silahkan nanti di browsing di situ. Oh ternyata betul. Masa saya mau terjemahkan? Atau boleh, atau saya beri keterangan bahasa Inggris boleh. Tapi kalau terjemahkan jangan, ya kan? Nah, nanti marah yang bikin undang-undang itu, ya kan peraturan menteri. Oke, kalau begitu kita menuju ke ini. Nah, ini dia. Nah, kemarin yang kuliah 5 itu sampai sini saja ya. Kuliah 5 itu sampai sini ya. Sampai sini dengan sampai sini. Maka penggunaan alat modern itu sebenarnya lebih murah. Ya. Ini yang ini lebih murah. Ya, sedangkan penggunaan alat saya itu lebih mahal. Akan tetapi jangan bangga dulu. Kalau dibawa di wangi-wangi atau di wanci, apakah you punya alat mau? Ya kan, ngecornya cuma 3.000 meter kubik. Ya jelas nggak mau, rugi lah. Kita sekarang ini nah. Ini adalah rinciannya ya. Ini adalah rinciannya.
inovasi equipment alat saya, dan ini modern equipment. Biaya mobilisasi, biaya alat saya hanya ini, biaya harga dua alat itu hanya 120 juta, sedangkan yang modern adalah 2.500.000 sekian. Mobilisasinya saya cukup saja 15 juta, kapal kayu bisa, bahkan tidak sampai, bisa saja 5 juta dua-duanya tadi boleh ya, kapal kayu ya kan, simpan di atas di palka. Yang ini 40 juta, itu pun kalau mau itu pun kalau mau sudah saya kasih murah ya. Ini sudah murah banget. Kenyataannya di lapangan tidak akan dapat 40 juta, pasti 250 juta itu 3 alat tadi ya kan. Nah, hanya ini sudah saya kasih murah ya, saya kasih murah ini 40 juta, tidak akan pernah mau itu, karena kalau saya kasih mahal nanti dia melempar gitu, melempar jauh sekali. Makanya saya kasih murah 40 juta supaya tidak terlempar dia. Kita lihat break-even point-nya. Inilah break-even point-nya ya. Nah, ini dia. Alat A inovasi, alat B modern. Ini break-even-nya. Saya tunjukkan anunya, apa namanya? Jejak digitalnya. Silahkan Anda. Nah, itu ya. Anda baca. Ya kan? Di pause juga tidak apa-apa ya, oke? Ini lagi jejak digitalnya ya. Jadi saya tidak usah jelaskan, lihat saja jejak digitalnya. Kalau jelaskan berbusa mulut saya, nah, ya kan? Itu jejak digital namanya. Nanti dicek ya. Ini langsung yang begitu diinput ya. Ini dia yang depresiasi, jejak digitalnya. Kemudian jejak digitalnya yang ini, jejak digitalnya yang ini, diinput semua ini, yang ini, diinput, di choice saja dia. Nah, ini lihat jejak digitalnya, ini lihat jejak digitalnya, ini lihat jejak digitalnya, ini lihat, dan seterusnya ya. Ini lihat. Ya kan, ini lihat di sini, lihat zone di sini, zone lihatnya di sini zone. Nah, ini dia di status, ini di status. Nah, ini dia yang ada merah-merahnya, ini yang ada merah-merahnya itu namanya status. Itu lihat jejak digitalnya begitu. Saya dulu gitu belajarnya dengan orang barat, karena saya nggak tahu mendengar bahasa Inggris mah bicaranya apa, cuman saya melihat jejak digitalnya bisa gitu ya. Saya belajar lewat YouTube-nya orang barat, cuman lihat jejak digitalnya justru tidak diperlihatkan dia, hanya kadang-kadang sementara dia kerja saya intai dia, saya intip ya kan, saya intai gitu aja ya. Nah, ini dia jejak digital. Maka atau teksnya ini ya, ini yang di bawah nih, ini teksnya, ini namanya formula teks, sama saja itu tadi ya. Maka hasilnya adalah begini zone. Nah, ini dia, kita lihat apakah kurva ini saya coret saat saya palsukan atau ya, kita lihat sini ya kan. Nah, itu dia warnanya berubah ya, yang di tabel ini di kolom berapa ini, C, B dengan F ya, itu warnanya berubah, berarti diambil dari situ Son. Yang berikutnya itu dia ya, silahkan. Jadi hanya ada 4 kolom yang dipergunakan ya, yang 2 kolom tidak dipergunakan, dia hanya sebagai pengali ya. Ya berarti apa adanya benar ya, kayak itu ya. Berikutnya poinnya, ini yang mau dicari titiknya, kita lihat ini dapatnya hasil akhirnya yang tadi ya, yang ada titiknya. Nah, kita lihat jejak digitalnya ya. Nanti di sini ada substitusi dan eliminasi ya. Nah, kita lihat, silakan Anda lihat ya jejak digitalnya. Saya lihat yang di sini ya, saya melihat yang di tunjuk pen ini saya tunjuk pen ya. Set nggak usah saya jelaskan itu rumusnya bagaimana. Lihat Anda saja rumus yang ada tulis ini dengan rumus yang ada di jejak digitalnya itu ya. Nah, ini belajar cepat, hemat, cepat pangkal kaya, hemat pangkal pandai, ya kan? Hemat pangkal kaya ya, cepat pangkal pandai. Ya ini silahkan lihat. Saya mau lihatin yang di sini, Anda mau lihatin yang di sana, yang di status. Dari mana ngambilnya itu? Kalau disorot dari tempat lain itu berarti dari tempat lain itu aja. Ya itu sip ya. Nah nanti, nah ini dia. Yang terakhir, lihat jejak digitalnya. Itulah pakai bajuku, tapi ternyata betul. Kalau ragu-ragu, yang pernah saya sampaikan, ya, pakai bajuku begitu saja. Yang di atas dikerjakan sendiri, yang di bawah dikerjakan sendiri, gitu ya. A sama dengan, yaitu B per C. Sudah, itu jabatnya. Ini diselesaikan dulu, ini diselesaikan dulu, habis itu baku bagi, ya kan? Sama dengan ini nanti. Orang barat sudah ribet, daripada ruwet-ruwet ini sama.
ya kan? Dikerjakan dulu masing-masing, atau itu tadi. Nah, inilah jejak kita yang terakhir. Pas toh, udah selesai. Maka dapatlah ini. Inilah kurvanya, kita gedeinnya. Gedeinnya pakai tangan aja ini. Nah, itu dipegang-pegang itu gede ini. Nah, ini dia. Ya, inilah kurvanya. Ya kan? Gampang kan? Selesailah sudah. Kalau skripsi ini sudah jadi ini. Karena jurnal aja bisa jadi satu. Ya. Khusus untuk alat itu. Saya kan nanti akan cari alat listrik, perahu-perahu, ya kan? Mana lebih ini? Ini kalau yang dianu bagus nih, yang ditransportasi ini. Perahu kating-ting, pakai perahu ini gitu ya. Hanya kalian nggak kreatif. Kreatifnya buka anunya orang yang begitu saja. Kalau kita nggak mau, gengsi dong. Jadi lihat filmnya Dono, Casino Indro, gengsi dong, ya kan? Gengsi dong. Begitu ya. Nah, ini dia. Sudah berapa menit ini kita berjalan? Wah, masih sedikit itu. Apalagi? Nah, kesimpulannya terserah. Kesimpulannya mau pakai kuantitatif, mau pakai kualitatif boleh. Nah, saya membuat kesimpulan pakai kuantitatif ya. Kalau kualitatif langsung saja dibilang. Ini kesimpulan yang bersifat kuantitatif karena ada nilai-nilai angkanya. Bisa juga dibuat kesimpulan yang kualitatif, bilang saja itu alat yang alat yang apa saya mau bilang gitu, alat yang dibuat oleh peneliti itu efisien, gitu aja. Itu kalau kualitatif. Dan alat yang modern itu kalau dibawa di wanci tidak efisien, boleh kuantitatif itu ya. Kuantitatif kadang-kadang muncul angkanya ini. Tapi kalau mau tidak muncul angkanya boleh kualitatif. Alat yang modern itu kalau dibawa di wanci tidak efisien. Kalau yang efisien yang rakitan peneliti gitu boleh gitu. Tapi biar keren, saya kadang-kadang bosan sih ya. Kadang-kadang bosan ya. Saya di disertasi saya ini lihat disertasi saya, mana disertasi. Nah, ini dia. Ada nggak? Nah, ini dia. Di abstraknya ya muncul ya, di abstraknya. Nah, ini saya perlihatkan disertasi saya sudah jadi, tinggal ujian gitu ya. Nah, ini dia. Ini dia kualitatif yang tidak ada nilai di dalam ini ya. Di dalam hasil penelitian menghasilkan peralatan pengecoran beton skala kecil telah dirancang, jadi telah berhasil dirancang dan telah berhasil dibuat, telah dirancang ya, dan telah berhasil dibuat sebuah prototip gitu ya. Jadi saya hasilnya kualitatif. Ini namanya kualitatif, tidak ada angka-angkanya begitu ya, tidak menunjukkan angka, boleh saja. Nah, ini bahasa Inggrisnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak, padahal disertasinya banyak, itu nggak apa-apa, itu namanya kualitatif. Biar ada ini ya, kita menuju kembali ke ini di sini ya, kita kupas lagi tadi karena masih sekitar yang ini. Nah, ini dia ya, ini mantap ini. Kita kecilkan dikit ya, kita gini saja. Nah, ini dia. Set. Ini kita robek, ibarat buku ini kita robek ini. Kok bisa dirobek? Bisa lah. Kita com-comannya bawa ke sana. Robekannya maksudnya. Robekannya bawa di sana. Ada com-coman itu apa? Bahasa apa gue lah? Bahasa nggak jelas itu. Ya kan, com-comannya bawa di sini. Nah, ini dia. Com-comannya kita gedekan. Juga com-comannya digedekan. Ini bahasa apa gue? Orang genah gitu kan? Nggak jelas katanya. Com-comannya kita coret-coret biar Anda ngerti gitu ya. Yang ini kegedean soalnya. Yang ini lebih bagus ya ini. Com-comannya, ya kan? Nah, secara otomatis grafik yang kita buat tadi tidak usah dibilang
dia tidak pernah nilai ini berselisih. Padahal berbeda-beda tadi cara menghitungnya. Dengan pertemuan ini, ya toh? Ini, set, gitu ya, set. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Kira-kira mengapa demikian? Ya nggak tahu. Saya juga kan praktek sendiri itu. Saya juga nggak ada tempat saya mengadu. Saya juga cari sendiri gitu ya, supaya dapat gimana antara dua ya. Mana tadi Excelnya? Antara ini ya, ini perhitungan yang ini yang ini dengan yang ini gitu ya, dengan yang ini gitu ya. Ya nggak tahu kok bisa gitu ya. Yang jelas apakah kebetulan, apakah dia ilmiah, silakan Anda menilai ya. Kalau nggak percaya silakan Anda praktekkan ya. Kan sudah ditunjukkan tadi digital jejaknya yang ini ya. Nah, macam ini kan. Nah, ini dia, ini namanya digital jejak. Jejak digital ya kan. Silakan, itu tadi sudah ya. Sedangkan ini yang sama nanti silakan, nanti kan muncul tuh yang sama tadi itu, ini semua sama di atas ini ya. Tapi caranya ini kan nggak sama ini. Nanti kok bisa com-comannya itu bisa ketemu gitu ya. Com-comannya itu. Nah, itulah hebatnya matematika. Ya saya juga nggak tahu dapat dari mana asal usulnya ini. Ya, yang jelas itu seperti itulah ya. Kita lihat com-comannya yang sudah di sini. Makanya dia nggak meleset, dia nggak, grafiknya itu nggak gini dia, nggak di sini dia, nggak 6.000 ya, tetap saja dia ada di antara 6.000 dan 5.000 karena ini 5,5 ya toh, pokoknya tengah-tengah lah begitu ya. Begitu pokoknya, yang jelas bukan terjadi di sini ya kan, bukan terjadi di sini. Kalau terjadi di sini berarti Anda ada kekeliruan. Tapi Anda silakan coba ya dengan menggunakan grafik tadi, dan Anda boleh menggunakan analisis ini sebagai judul skripsi gitu ya. Silakan, tidak apa-apa. Dengan objek yang lain, dengan kriteria yang lain, parameter yang lain, itu saya sangat setuju. Daripada Anda hanya ikut-ikutan begitu ya. Tidak usah seperti saya punya terlalu ekstrim ya. Kalau saya punya itu, saya mesti alat saya sendiri gitu ya, gitu kan. Anda tidak usah perlu begitu. Yang sudah ada saja, jadi tidak apa-apa. Itu kan sarana, Anda punya sarana gitu ya. Kalau saya usahakan ya. Kalau memang saya sudah nggak punya usaha, saya akan apa saja bisa gitu ya. Tapi saya usahakan, saya membuat alat baru saya menghitung begininya gitu. Tapi kalau tidak ada, sepertinya masih ya, kalau orang Jawa bilang itu aras-arasan ya, masih ogah gitu, nggak tertarik gitu ya. Tapi kalau Anda nggak apa-apa, Anda nggak usah seperti saya terlalu ekstrim. Kalau saya biayanya gede gitu ya, biayanya besar gitu. Yang saya punya itu biayanya gede ya, jangan ya. Bisa sarankan yang sudah ada saja, Anda silakan teliti gitu aja. Yang jelas nanti ada dua cara tadi, maka titiknya ini akan klop. Kalau nggak klop antara dua tadi model ini kan sama sih sebenarnya esensinya ya. Ini dengan ini pasti sama itu, kalau Anda hitung benar sama gitu ya. Maka akan menghasilkan ini ya, itu klop ya kan. Nanti macam-macam. Ada juga yang gini ya, ngitung itu yang baru start nggak dapat gini ya, memang nggak apa-apa, di sini berapa ini ada juga yang panjang banget ya, tergantung. Ada juga yang nilainya tinggi, ada juga yang di sini nanti startnya ya. Ada tergantung ya. Itu menarik sekali ini ya. Ada yang di sini startnya gitu ya. Kelihatannya ini sudah 2 poin saja itu sudah, jurnal saya itu udah begitu, udah enggak ada. Kalau ditanya nanti mantap gitu aja ya, iyalah emangnya kita ini otong-otong apa ya kan. Begitu ya. Jadi menarik juga ya. Itulah, kita hapus, siapa tahu masih bisa dioret-oret lagi kan. Ini. Kalau di papan tulis di depan kelas nggak bisa dihapus gini. Bisa sih nanti proyektornya nyorot gitu terus kita coret-coret ya. Proyek biasa saya gitu ya. Kalau di kelas papan tulis itu proyektornya disorotkan, tapi itu saya coretin begitu. Ini loh
ini di sini ketemu gitu ya, bisa saja sih. Tapi hati-hati nih, ya kan? Kalau lewat titik ini, bisa dicoretin bisa. Tapi jarang orang yang begitu. Tapi saya kadang-kadang pakai ini ya, di papan tulis saya sorot, baru saya coret-coret gitu ya. Saya coret-coret begini. Kalau ini langsung di monitor saja, coret-coret, ya beda ya. Nanti di papan tulis juga bisa dihapus tuh, gini tuh biasa kadang-kadang saya. Jadi seru. Tapi disorotnya di papan tulis, nggak bisa di tembok ya, di whiteboard gitu ya. Nah ini bersih. Oke, kalau begitu nanti kita jumpa lagi di kuliah ke-7 kayaknya ya. Di kuliah ke-7, kuliah terakhir, nanti kita akan bahas finansial ekonomi. Masih ada kaitannya dengan yang ini, dengan produktivitas gitu ya. Pokoknya seru gitu ya. Ini silakan Anda baca-baca bukunya, sering berlatih, pasti bisa ya kan. Di proyek-proyek, kalau Anda bekerja nanti di proyek-proyek, Anda akan menghitung ini juga ya, seperti ini ya. Tapi di level Anda sudah manajer. Kalau Anda masih pengawas atau asisten, masih itu kadang-kadang enggak. Kalau saya biasa jadi manajer, jadi saya biasa gitu ya. Saya jadi kepala proyek gitu ya, proyek itu kepalanya gitu ya. Saya hitung begitu. Tapi kan sudah semua software-nya udah lengkap, jadi tinggal dicemplungin aja. Dicemplungkan saja itu, jadi udah nggak belajar lagi. Kalau kita di proyek itu langsung cemplungkan ya efisien gitu. Nanti laporannya kita buat, habis itu kita buat laporannya gitu ya. Inilah efisien gitu ya. Nah makanya itu tadi ya, jadi silahkan Anda belajar karena ini dipergunakan. Tapi kalau level-level pengawas enggak sih ya. Biasanya kalau saya di level-level top leader ya kan. Mengapa demikian? Karena saya kan harus membuat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan atau bos besar lah gitu ya. Ini loh bos, jangan pakai yang ini, pakai yang ini aja. Oh iya, begitu. Nanti ada pertimbangannya. Tetapi kadang-kadang bos besar bilang, udah pakai yang ini saja walaupun dia gede gitu, karena mau dipakai di tempat lain. Nah oke, kalau begitu. Jadi yang penting sudah diberikan rincian secara teknis gitu. Itu kan prestasi buat saya. Buat saya di hadapan bos itu prestasi, berarti kita bekerja itu baik gitu ya, bisa memberikan alternatif gitu ya. Jadi tahu kalau ada untung dan ruginya gitu. Tapi kan kadang-kadang gitu, pakai yang ini aja, nanti beberapa hari kemudian kita tarik gitu. Oh iya boleh kalau begitu, atau dikombinasi ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya keju ya. Ya oke lah kalau begitu ya. Ini sudah berapa menit ya? Sudah banyak belum ya? Sudah 1 jam, lumayan lah. Kantornya sudah menunjukkan 1 jam, sudah lumayan. Ya, oke. Kalau begitu kita sudah ya di kuliah yang ke-6 ini. Silakan tugasnya diselesaikan. Kan ini nggak ada ininya, nggak ada mentornya ya. Ini harusnya ada mentornya. Tapi mentornya harus kakak tingkat ya, yang sudah mengambil ini atau kuliah apa itu. Ya udah nggak apa-apa, silakan Anda kerja mandiri saja, karena itu ada hubungannya dengan Anda nanti pada saat mengajukan proposal harus sudah selesai tugas-tugas, maka itu berguna. Jadi saya tidak ikut campur, silakan dikerjakan dan percaya diri, jadikanlah sarana pembelajaran, jangan dijadikan kucing-kucingan, bengkok sana bengkok sini, asal bapak senang saja, dosen senang gitu ya. Itu saya nggak suka. Silakan Anda belajar, kalau nggak tahu tanya. Ya kalau hanya begitu tanya, nanti saya suruh jawab mahasiswa-mahasiswa yang mengerti gitu. Jadi silakan jelaskan teman itu yang masih bingung linglung begitu, kayak orang kehilangan intinya, kayak anak ayam kehilangan induknya gitu ya. Padahal belajar PHP itu kan mudah gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita akhiri kuliah ini dengan ucapan walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.